Halo, perkenalkan nama saya Nining Mirino SPD. Saya merupakan guru SMP Negeri 1 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2022 dengan LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video peer teaching saya bersama rekan-rekan guru di kelas 2, kelompok 2. Dalam video peer teaching ini yang ditampilkan adalah NPT, bahan ajar, sumber belajar, LKPD, dan rubrik penilaian. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Iya. Apa kabar anak-anak hari ini? Kabar baik Ibu. Marta, apa kabar Marta? Guru. Oh baik juga ya, luar biasa. Mega juga baik ya Mega ya. Baik Bu Guru. Iya, oke, kalau semua baik berarti luar biasa, semuanya sehat-sehat saja ya. Oke anak-anak, pagi hari ini kita akan memulai dengan pembelajaran bahasa Indonesia, tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Ibu guru minta anak Cornelis untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, sebelum kita menerima pelajaran dari Ibu Nining, mari kita sama-sama mengangkat hati kepada Tuhan agar Tuhan tetap menyertai kita dalam kegiatan belajar mengajar ini. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Cornelis. Iya anak-anak. Sama-sama Ibu. Iya, anak-anak, tujuan kita berdoa sebelum memulai pembelajaran yaitu untuk supaya kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diberikan kelancaran dan juga kita dimampukan untuk bisa belajar dengan baik. Ya, anak-anak, pagi hari ini sebelum kita masuk pada materi yang akan kita pelajari, Bu Guru mau cek dulu kehadiran kita semua. Kehadiran anak-anak di kelas ini. Marta ada? Hadir Bu Guru. Cornelis ada? Hadir Ibu. Mega? Hadir Bu Guru. Ibu belum lihat Paulus. Kemana ya Paulus ya? Masih di luar ya? Oh iya sudah, kalau masih di luar. Oke, Ibu sudah mengecek kehadiran. Juga Ibu lihat kita siap ya, di dalam kelas ini semua sudah siap untuk belajar. Oleh sebab itu, mari kita akan memulai dengan pembelajaran kita di pagi hari ini. Tapi sebelumnya, untuk memacu semangat kita, Ibu Guru minta kita untuk menyanyi lagu nasional Indonesia, Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo, Halo. halo Bandung. Halo Bandung. Ibu kota Periang. Jangan. Halo, Halo. halo Bandung. Kota kenang-kenangan. Sudah lama beta Beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan lautan api. Mari bung rebut kembali. Hore, terima kasih anak-anak hebat. Iya, sudah semangat ya? Sudah, oke. Anak-anak masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Masih tentang teks berita. Kita sebelumnya sudah belajar minggu lalu tentang teks berita juga. Tetapi tentang apa ya anak-anak? Mengidentifikasi isi dan menyimpulkan isi teks berita. Iya, betul. Pagi hari ini kita masih belajar hal yang sama, yaitu tentang teks berita juga. Tetapi pagi ini kita akan belajar tentang struktur teks berita.
struktur teks berita, dan unsur pembangun teks berita. Teks. Iya. Ibu guru akan share. Ya, oke, anak-anak sudah lihat materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kompetensi dasar kita nomor 3.2 tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Akan tetapi pada pagi hari ini kita akan berfokus pada menelaah struktur teks berita. Tujuan pembelajarannya apa? Dengan kita belajar struktur teks berita ini, menelaah struktur teks berita, yaitu dengan kita mempelajari tentang menelaah struktur teks berita dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning dapat secara tepat memacu kemampuan siswa untuk bisa menelaah struktur teks berita dengan tepat serta mendorong rasa ingin tahu dan gotong royong dalam bekerja secara kelompok. Kemudian hasilnya apa yang Ibu Guru harapkan dari hasil pembelajaran kita hari ini, yaitu anak-anak sekalian mampu menjelaskan dengan baik struktur teks berita yang dibaca atau didengar. Anak-anak juga mampu menganalisis struktur teks beritanya. Anak-anak juga dalam berkelompok mampu mempresentasikan hasil telaah struktur teks berita yang dibaca. Kemudian, anak-anak, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini, walaupun memang kemarin di pertemuan kemarin kita sudah pelajari tentang pengertian teks berita, tapi di bagian ini Ibu Guru tampilkan kembali untuk memacu daya ingat, juga menstimulus anak-anak untuk tetap mengingat, oh ternyata teks berita tuh artinya ini. Jadi materi pokok kita hari ini hanya 3, yaitu pengertian teks berita, struktur teks berita, dan unsur pembangun dalam teks berita. Kita lihat yang pertama, yaitu pengertian teks berita. Pengertian teks berita. Teks berita adalah apa ini? Adalah pemberitahuan kepada khalayak umum tentang peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi. Ya, anak-anak, kalau berita tuh harus berita yang benar atau berita yang bohong? Benar, Bu Guru. Benar, berita yang Bu. benar. Iya, benar. Iya, betul, Marta, betul Cornelis. Berita itu harus berita yang benar, bukan berita yang bohong. Oleh sebab itu, kalau berita yang benar harus ada unsur pembangun berita yang kita sebut atau yang biasa kita dengar dengan unsur pembangun berita yang terdiri dari 5W dan 1H. 1H. Yang sering sekarang kita dengar dengan sebutan adik Simba, yaitu tentang apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kan tetapi dalam bagian ini Ibu Guru sengaja tidak mengurutkan supaya Ibu Guru mau tahu, anak-anak bisa tahu secara berurut mulai dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Paham anak-anak? Paham, Bu Guru. Ya. Kita lanjut ke inti daripada pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang struktur teks berita. Struktur teks berita itu ada 4. Yang pertama judul. Yang kedua orientasi. Yang ketiga urutan peristiwa. Urutan peristiwa di mananya terdapat 5W 1H atau adik Simba. Itu terdapat di dalam urutan peristiwa. Dan yang terakhir sumber berita. Ingat bahwa berita yang benar harus sesuai strukturnya, yaitu ada judul, ada orientasinya, ada urutan peristiwa, dan ada sumber berita. Iya, anak-anak sampai di sini ada pertanyaan? Bu Guru, saya mau bertanya. Iya, silakan Marta.
Bu Guru, saya lupa kemarin tuh struktur berita yang orientasi yang bagaimana? Oh iya, struktur berita yang bagian orientasi adalah bagian di mana membuka satu berita itu, di mana menjadi bagian pembuka dari berita yang akan ditampilkan. Paham, Marta? Paham Bu Guru, Ya, makasih. sama-sama. Ya, anak-anak, masih ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu Guru sekarang akan membagikan anak-anak dalam 2 kelompok yang terdiri dari 4 orang di dalam satu kelompok. Cornelis, Marta, dan Mega satu kelompok. Sedangkan Paulus, kemudian Lido, dan Mei satu kelompok. Bisa anak-anak? Bisa. Bisa Bu Guru. Iya, kalau sudah, maka anak-anak akan Ibu Guru bagi LKPD. Atau kemarin Ibu Guru kan sudah share juga di grup kelas kita. Ada LKPD yang sudah Ibu Guru share ya. Ya Bu Guru. Ya, Ibu. Ya, anak-anak sudah baca sedikit kan LKPD yang Ibu Guru kirim? Iya, LKPD Ya, Bu itu Guru. berisi tentang nama kelompok, kemudian alat dan bahan yang perlu anak-anak siapkan, yaitu pena, kertas folio, teks berita, penggaris, teks berita, dan internet. Mengapa ada siapkan alat-alat ini? Kalau pena, anak-anak untuk menulis, kertas folio juga demikian. Penggaris untuk menggaris garis tepi di mana anak-anak akan membuat struktur berita. Internet itu berguna untuk anak-anak mencari sumber informasi. Dan teks berita yang sudah Ibu Guru share, ini Ibu Guru kasih lihat lagi. Iya, Ibu Guru kasih lihat lagi tentang teks berita yang sudah Ibu Guru share buat anak-anak di dalam LKPD yang sudah Ibu Guru bagikan kemarin. Yaitu tentang adanya pemadaman lampu penerangan jalan di Jakarta Selatan pada akhir Maret ini dan daftar lokasinya. Oke, setelah itu langkah kerjanya adalah anak-anak membaca berita ini, lalu silakan anak-anak isi dulu dalam struktur ini. Anak-anak cukup isi saja. Di dalam sini ada judul, ada orientasi, ada urutan peristiwa, ada sumber berita. Lalu anak-anak silakan isi unsur pembangun beritanya. Apa yang dibahas di dalam berita tentang pemadaman listrik tersebut? Di mana kejadiannya? Lalu kapan? Kemudian siapa yang berdampak atau siapa yang melakukan? Yang berikut, mengapa sampai demikian? Dan yang terakhir, bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana solusinya? Paham ya anak-anak? Paham Paham. Bu Guru. Iya, kalau anak-anak sudah paham tugasnya dengan baik, maka Bu Guru berikan waktu 20 menit untuk anak-anak kerjakan. Silakan anak-anak kerjakan di waktu yang sudah diberikan, yaitu 20 menit. Lalu anak-anak akan mempresentasikan untuk kita semua dengar dan memberikan masukan serta saran. Silakan anak-anak. Iya, sudah kelompok 1. Sudah kelompok 1. Kelompok 2 sudah? Sudah, oke. Kelompok 1 sudah juga kan? Berarti kelompok 2, oke. Kita akan mulai presentasi. Silakan kelompok 2 terlebih dahulu menyampaikan hasil pekerjaannya tentang struktur berita dan
orientasi, urutan peristiwa, dan sumber berita. Silakan kelompok 1. Judul beritanya apa ini? Ada pemadaman lampu penerangan jalan di Jakarta Selatan pada akhir Maret dan akhir Maret ini daftar lokasinya. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih Marta, perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Tentang unsur pembangun beritanya. Di mana lokasi pemadaman lampu penerangan jalan? Kelompok 2. Di Jakarta Selatan, Bu. Iya, hebat. Betul kelompok 2. Terima kasih Cornelis telah mewakili kelompoknya. Akhirnya anak-anak, itulah struktur berita dan juga unsur pembangun berita. Sampai di sini anak-anak paham? Paham, Bu Guru. Iya, anak-anak. Berarti kesimpulannya adalah struktur teks berita akan bisa kita buat apabila ada unsur pembangun berita. unsur pembangun berita. Iya, demikian. Unsur pembangun berita dan struktur berita itu sangat erat kaitannya. Satu sama lain saling mendukung untuk bisa mendapatkan satu berita yang baik. Ya, sebagai tugas untuk anak-anak sekalian, bahwa Ibu Guru akan berikan satu teks berita, lalu anak-anak pulang di rumah, dan anak-anak kerjakan secara individu untuk dikerjakan secara individu dan akan dikumpul pertemuan minggu depan. Sama, masih tentang struktur berita yang ada, sudah Ibu bagikan panduannya, dan juga unsur pembangun beritanya itu sendiri. Paham anak-anak untuk tugas individunya? Paham, Bu Guru. Paham. Iya. Dan ingat, di pertemuan berikut, selain kalian mengumpulkan tugas individu yang dikerjakan, kalian juga akan belajar bersama kembali dengan Ibu dalam materi tentang menelaah kebahasaan dalam teks berita. Itu materi yang akan kita pelajari minggu depan. Oleh sebab itu, anak-anak silakan cari referensi di buku Mandiri Bahasa Indonesia kelas 8, juga di internet dan di buku-buku yang lain yang terkait dengan itu ya. Jangan lupa ya. Bu Guru. Ya, Ibu Guru. Oke, baik. Akhirnya kita akan mengakhiri rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bu Guru ucapkan terima kasih dan kita akan mengakhiri dengan doa. Marta, silakan mari pimpin doa untuk kita sekalian. Oke, Bu Guru, teman-teman dan Bu Guru, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar, sekarang kami mau pulang, berkati kami dalam perjalanan pulang. Amin. Terima kasih anak hebat. Terima kasih Marta sudah berdoa. Iya, Bu luar Guru. biasa. Akhirnya pembelajaran kita hari ini selesai. Sampai berjumpa di minggu depan. Akhir kata, selamat pagi. Pagi, Bu Guru. Terima kasih. Dah. Ya. Demikianlah video peer teaching saya. Terima kasih sudah menonton.